Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firman Arsyad, nomor BP 19105532011. Ingin mempresentasikan analisis laporan keuangan perusahaan yaitu PT Smartfren Telekom Tbk. Sebelum menganalisis laporan keuangan, kita perlu tahu profil dari perusahaan yang akan kita analisis. PT Smartfren Telekom Tbk merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan telekomunikasi terdepan di Indonesia. Pada tahun 2015, Smartfren berinovasi dengan meluncurkan layanan 4G LTE pertama di Indonesia. Dan di awal tahun 2016, Smartfren kembali mencetak sejarah sebagai perusahaan telekomunikasi pertama di Indonesia yang menyediakan layanan Voice over LTE atau VoLTE secara komersial. Untuk menganalisis laporan perusahaan, kita memerlukan 4 rasio besar. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban finansialnya yang segera jatuh tempo. Rasio likuiditas sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Current ratio sendiri, seperti teman-teman lihat di PowerPoint, dapat dicari dengan rumus aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Maka didapatlah hasil di tahun 2018 yaitu rasionya 0,32. Sedangkan di 2019 mengalami penurunan yaitu rasionya 0,29. Yang kedua yaitu quick ratio. Quick ratio sendiri dapat dicari dengan rumus aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan hutang lancar. Di 2018 kita mendapatkan hasil rasio yaitu 0,31. Di 2019 mengalami penurunan menjadi 0,28. Yang ketiga yaitu cash ratio. Cash ratio sendiri dapat dicari dengan rumus kas ditambah efek dibagi dengan hutang lancar. Di 2018 kita mendapatkan rasio yaitu 0,07, sedangkan di 2019 0,03. Jadi dapat secara keseluruhan rasio likuiditas perusahaan tersebut mengalami penurunan di 2019. Lanjut yang kedua yaitu rasio leverage. Rasio leverage sendiri adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan yang dibelanjai dengan hutang. Rasio leverage terdiri dari 4 macam, yaitu debt ratio, debt to equity ratio, coverage ratio, dan fixed charge coverage ratio. Debt ratio sendiri dapat kita cari dengan rumus total hutang dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Maka didapat rasionya yaitu 0,50% di 2018 dan di 2019 mengalami kenaikan menjadi 0,54%. Yang kedua yaitu debt to equity ratio. Debt to equity ratio dapat kita cari dengan rumus total hutang dibagi dengan modal dikali dengan 100%. Di 2018 kita dapatkan rasionya yaitu 1,02% dan di 2019 mengalami peningkatan menjadi 1,17%. Yang ketiga yaitu coverage ratio. Coverage ratio dapat dicari dengan rumus EBIT dibagi dengan beban bunga. EBIT di perusahaan ini bukan laba tetapi rugi. Rasio yang kita dapatkan yaitu 7,74 di 2018 dan mengalami kenaikan di 2019 menjadi 8,12. Yang terakhir yaitu fixed charge coverage ratio dengan rumus EBIT ditambah bunga per bunga. Di 2018 kita mendapatkan rasio di 52,82 dan di 2019 mengalami penurunan yaitu di 29,42. Lanjut rasio yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Rasio aktivitas sendiri dibagi 5 macam. Yang pertama yaitu perputaran persediaan, yang kedua average days inventory, yang ketiga perputaran hutang,
Yang keempat, perputaran aktiva tetap. Dan yang kelima, perputaran aktiva. Di 2018, rasio yang kita dapatkan di perputaran persediaan yaitu 2,88, dan di 2019 mengalami kenaikan menjadi 14,65. Average days inventory perusahaan di 2018 didapatkan 124 hari, sedangkan di 2019 di 24 hari. Yang ketiga yaitu perputaran piutang, didapat 3,24 hari di 2018, dan di 2019 menjadi 3,87 hari. Sama saja di 3 hari. Yang keempat yaitu perputaran aktiva tetap, rasio di 2018 yaitu 2,76, dan di 2019 di angka 3,94, mengalami kenaikan. Yang terakhir yaitu perputaran aktiva atau perputaran total aktiva, di 2018 0,21, dan di 2019 mengalami kenaikan menjadi 0,25. Yang terakhir yaitu rasio keuntungan. Rasio keuntungan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Sangat disayangkan, perusahaan yang kita bahas kali ini tidak mengalami keuntungan, malah mengalami kerugian di 2 tahun tersebut. Sehingga gross profit marginnya yaitu dapat teman-teman lihat di angka 1%, dan di 2019 juga 1%. Profit marginnya di angka 0,59% dan turun di 2019 menjadi 0,31%. Yang ketiga yaitu net profit marginnya di 2018 0,64%, dan di 2019 mengalami penurunan menjadi 0,33%. Yang keempatnya yaitu return on asset, di 2018 0,13%, turun menjadi 0,08% di 2019. Yang terakhir yaitu return on equity di 0,28% di 2018, dan mengalami penurunan di 2019 menjadi 0,17%. Sehingga secara keseluruhan rasio keuntungan tersebut mengalami penurunan di 2019. Kesimpulan yang saya dapatkan dari menganalisis laporan keuangan PT Smartfren tersebut, perusahaan ini belum mengalami keuntungan di 2 tahun tersebut. Berarti perusahaan tersebut bukan perusahaan yang profitable atau yang menguntungkan. Tetapi belum tahu untuk jangka panjangnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.